Halo guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Traffic. Film bergenre action crime yang dirilis pada tahun 2018. Oke guys, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Pria, seorang jurnalis sebuah perusahaan surat kabar, hari itu mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari beberapa teman dekatnya. Saat itu salah seorang teman kantornya memberitahu bahwa ide dan artikel yang sedang Pria kerjakan telah dicuri oleh seorang teman kantornya, bahkan telah dirilis. Mengetahui itu, Pria datang ke kantor dan protes ke bosnya yang bernama Carl. Tapi bosnya nggak mau ambil pusing tentang hal itu, dan akhirnya mereka berdebat yang berujung Pria dipecat oleh bosnya. Malamnya, Pria, pacarnya yang bernama John, dan dua orang temannya yang bernama Darren dan Malia yang juga pacaran merayakan ulang tahun Pria. Saat itu Darren membocorkan kejutan yang udah John rencanain untuk mengajak Pria berlibur di sebuah villa mewah milik perusahaan Darren. Itu membuat John sedikit kesal kepada Darren, meskipun akhirnya John memaafkannya. Keesokan paginya, Pria yang baru bangun tidur kaget mendapatkan kejutan hadiah ulang tahun dari John. Sebuah mobil antik yang udah dibangun ulang oleh John yang memang seorang mekanik. Dengan gembira, Pria mencoba mobil itu sekalian menuju ke villa milik perusahaan Darren untuk liburan. Mereka mampir dulu di sebuah pom bensin untuk membeli perlengkapan selama liburan. Seorang pria yang melihat Pria tampaknya tertarik dengannya. Saat Pria memasuki toko dan membeli beberapa barang, pria tadi yang tertarik dengan Pria sengaja menabrakkan dirinya ke Pria. Dia minta maaf, tapi Pria nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Karena kebelet pipis, Pria menitipkan barang belanjaannya ke kasir dan pergi ke toilet. Dia berpapasan dengan seorang pria bertampang sangar. Saat itu, seorang wanita masuk ke dalam toilet. Pria pun mencoba bersikap ramah. Dia menyapa wanita itu. Tingkah wanita itu sangat aneh dan seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Pria. Dia mengucapkan kalimat yang Pria nggak mengerti apa maksudnya, dan meninggalkan Pria yang masih kebingungan. Karena saat itu, pria sangar tadi memanggilnya dengan marah karena dia terlalu lama di toilet. Sementara John yang menunggu Pria terlibat keributan dengan beberapa anggota geng motor bertampang sangar. Salah seorang anggota geng motor tertarik dengan mobil antik milik John dan mengatakan kata-kata yang merendahkannya. Itu membuat John gak terima dan menjadi emosi. Tepat saat keadaan memanas, serif wanita yang kebetulan lewat melerai mereka. Untuk menghindari keributan, dia minta John dan Pria untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. John dan Pria pun kembali melanjutkan perjalanan menuju villa. Tapi saat itu, seseorang mengejar mereka. Tampaknya itu adalah salah seorang dari anggota geng motor tadi yang merasa dendam kepada John. Setelah melalui kejar-kejaran, akhirnya John berhasil membuat orang yang mengejarnya terjatuh dari motor. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan aman dan akhirnya sampai ke tujuan. Pria tampak sangat bahagia dan gak sabar untuk melihat isi villa tersebut. Mereka pun berenang dan bermesraan di kolam yang dikelilingi pemandangan indah. Mereka melewati malam itu dengan bahagia. Tapi momen romantis mereka terganggu karena kedatangan Darren dan Malia secara tiba-tiba. Itu membuat John sedikit kesal kepada Darren yang datang gak sesuai perjanjian. Karena seharusnya dia datang besok. Rencananya untuk melamar Pria juga jadi gagal. Darren juga merasa bersalah, tapi gimana lagi? Dia nggak bisa memberi kabar kalau malam ini dia mau datang ke villa, karena di villa itu nggak ada sinyal sama sekali. Saat itu, mereka mendengar suara HP. Itu membuat mereka merasa heran, karena di tempat itu nggak ada sinyal sama sekali. Pria pun memeriksa tasnya dan menemukan sebuah HP satelit. Entah itu milik siapa, dia juga nggak mengerti bagaimana HP itu bisa berada di tasnya. Tapi dia ingat dengan wanita bertingkah aneh yang dia temui di toilet pom bensin. Bisa jadi wanita itu yang memasukkan HP itu ke dalam tasnya. Pria pun menceritakan tentang wanita itu kepada yang lain. Wanita itu seperti ketakutan dan seperti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Tapi wanita itu cuma mengatakan sebuah kalimat, yaitu hari kemerdekaan 4 Juli. Mereka menduga mungkin itu adalah sebuah kode untuk membuka HP satelit yang mereka temukan. Mereka pun mulai menebak-nebak dan mencoba beberapa kombinasi angka berdasarkan kalimat yang wanita aneh itu katakan.
Dan amazingnya, mereka berhasil. Pria pun membuka dan mencek isi HP satelit tersebut. Dia kaget dengan apa yang dia temukan di galeri. Banyak foto-foto wanita dalam keadaan menyedihkan seperti habis dianiaya. Di antara foto-foto itu, ada juga wanita aneh yang Brea temui. Mereka pun mulai menebak-nebak siapa wanita-wanita yang ada di galeri foto tersebut. Dilihat dari pose dan ekspresi mereka, kemungkinan mereka adalah korban penculikan dan perdagangan manusia. Malia pun mengusulkan untuk menelpon polisi, tapi Darren gak setuju karena kalau sampai orang-orang tahu polisi berada di villa milik bosnya, citra perusahaan bisa hancur dan dia bisa kena masalah. Gara-gara perbedaan pendapat itu, Darren dan Malia jadi bertengkar sampai saking kesalnya, Darren membongkar sebuah rahasia kalau John pernah tidur dengan Malia. Malia yang sangat kesal dengan kelakuan Darren akhirnya pergi meninggalkan villa. Dia nggak peduli dengan Darren yang menahannya untuk nggak pergi dan minta maaf. John pun menjelaskan kepada Brea bahwa itu semua terjadi sebelum dia kenal dengan Brea. Dia minta maaf karena nggak cerita kalau dia pernah punya hubungan dengan Malia. Brea pun memaafkan John karena itu terjadi sebelum John mengenalnya. Dia nggak mau membahas masalah itu lagi dan memfoto isi dari HP yang dia temukan. Saat itu, Brea dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata adalah wanita yang dia temui di toilet pom bensin. Dia langsung memanggil John dan mengajak wanita itu untuk masuk. Mungkin ada yang ingin wanita itu bicarakan. Tapi wanita itu menolak. Dia hanya mau mengambil HP-nya yang kebawa Brea. Dia beralasan nggak sengaja memasukkan HP-nya ke tas Brea. Tapi Brea penasaran karena wanita itu seperti ingin mengatakan sesuatu dan butuh bantuan. Lagi pula, nggak mungkin dia nggak sengaja memasukkan HP-nya ke dalam tasnya. Brea pun mengajaknya masuk dan minta dia untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi wanita itu menolak untuk masuk. Dia terus minta Brea untuk mengembalikan HP-nya. Tapi Brea tetap menolak mengembalikan HP itu. Itu membuat wanita itu putus asa dan akhirnya pergi meninggalkan Brea. Dia menemui seorang pria yang ternyata adalah pria yang pernah bertabrakan dengan Brea di toko pom bensin. Wanita itu pun berkata kalau dia udah melaksanakan tugasnya memasukkan HP ke dalam tas Brea agar pria itu bisa melacak keberadaan Brea. Dia memohon kepada pria itu agar melepaskannya, tapi pria itu tiba-tiba menembaknya. Brea, John dan Darren yang melihat kejadian itu sangat kaget. Darren berusaha menenangkan orang-orang itu. Dia berjanji akan mengambil dan mengembalikan HP milik mereka, asal mereka semua pergi. Setelah itu dia masuk kembali ke villa dan mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian dia minta Brea menyerahkan HP yang jadi sumber masalah kepadanya. Tapi Brea menolak karena menurutnya, jika orang-orang itu udah mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pasti akan membunuh semuanya. Tapi karena Darren memaksa dan mengancamnya dengan pistol, akhirnya Brea menyerahkan HP tersebut. Saat Darren mau menemui orang-orang itu, dia melihat tas Malia tergeletak. Dia langsung menduga kalau Malia telah diculik dan siapa lagi kalau bukan orang-orang itu yang menculiknya. Darren pun menemui orang-orang itu dan menyerahkan apa yang mereka mau. Dia juga minta mereka untuk membebaskan Malia, tapi orang-orang itu sama sekali nggak peduli dengan permintaan Darren. Sementara itu, John dan Brea berusaha kabur lewat basement. Tapi sialnya pintu terkunci. Terpaksa, Brea mengambil jalan memutar untuk membuka pintu itu. Darren yang merasa putus asa, akhirnya nekat untuk melawan. Tapi dia malah mati sia-sia. Brea yang melihat kejadian itu dari persembunyiannya, langsung lari dan berusaha membuka pintu agar John bisa keluar. Mereka berdua pun lari ke hutan, menghindari kejaran orang-orang itu yang memburu dan menembaki mereka. John terpaksa bertarung dengan salah satu dari mereka. Dia terluka, tapi Brea membantunya dan akhirnya orang itu bisa dilumpuhkan. Mereka terus berlari sampai akhirnya menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh bapak-bapak tua. Untungnya bapak tua itu baik, dia menolong mereka dan mengizinkan John memakai teleponnya untuk menelpon 911. Brea juga meminjam komputer bapak tua. Dia mengupload isi HP yang telah dia salin ke HP-nya dan mengirimkannya ke mantan bosnya. Tapi salah seorang anggota geng yang mengejar mereka mengetahui keberadaan mereka. Dia menembak si bapak tua. John pun akhirnya bertarung dengan orang itu. Dia berhasil merebut senjata orang itu dan membunuhnya. John terluka parah dan akhirnya mati juga.
Pria pun menangisi kepergian John. Tanpa sengaja, dia menemukan cincin yang belum sempat John berikan kepadanya. Itu membuat pria semakin sedih. Tapi dia nggak bisa terus-terusan di situ dan bersedih. Dia buru-buru pergi dari tempat itu dan mencoba melarikan diri menggunakan mobil si bapak tua. Tapi sialnya, mobil itu nggak mau nyala. Dan akhirnya pria ketahuan dan orang-orang itu berhasil menangkapnya. Untungnya saat itu Sheriff dan rekannya datang. Tapi di luar dugaan, Sheriff malah menembak mati rekannya dan ternyata Sheriff adalah komplotan orang-orang itu. Setelah itu, Sheriff menelpon kantornya. Dia mengarang cerita palsu kalau rekannya dibunuh oleh pasangan kulit hitam. Pasangan kulit hitam yang dia maksud adalah John dan Brea. Brea ditaruh di sebuah truk kontainer bersama wanita-wanita lain yang sepertinya juga adalah korban penculikan seperti Brea. Brea dan para wanita korban penculikan pun dibawa ke suatu tempat. Brea yang pingsan akhirnya sadar. Dia melihat Malia yang ternyata juga berada di tempat itu. Malia pun menangis saat Brea memberitahu kalau John dan Darren udah mati. Saat itu, bos geng dan salah seorang anak buahnya datang. Bos geng yang tertarik dengan Brea dari awal bilang ke Brea kalau dia akan menyimpan Brea untuk koleksi pribadinya. Brea yang diam-diam mengambil sesuatu seperti paku menusuk bos geng yang lengah dan memukulnya dengan batu berkali-kali sampai mati. Anak buah bos geng yang melihat itu pun menyerang Brea dan akhirnya dia mati juga setelah Malia membantu Brea. Brea pun mencari jalan keluar. Dia terpaksa meninggalkan Malia yang gak bisa jalan. Tapi dia berjanji akan mencari pertolongan dan kembali untuk menolong Malia. Ternyata tempat itu tembus ke pom bensin yang pernah Brea kunjungi sebelum ke villa. Brea pun berjalan menuju toko pom bensin diikuti pandangan heran orang-orang yang melihatnya. Dia menceritakan apa yang dia alami dan minta penjaga toko untuk menelpon polisi. Tapi Brea yang curiga dengan penjaga toko itu mengambil HP-nya yang tergeletak di meja dan pergi ke toilet untuk menelpon Carl, mantan bosnya. Sesuai dugaan Brea, si penjaga toko ternyata memang merupakan komplotan sindikat perdagangan manusia. Penjaga toko itu menelpon Sheriff jahat dan memberitahu kalau Brea ada di tokonya. Sheriff jahat pun langsung ke toko untuk menangkap Brea. Brea sama sekali nggak melawan. Tapi saat Sheriff jahat keluar membawa Brea, polisi yang ditelepon Carl telah mengepung tempat tersebut. Dengan bukti-bukti yang kuat, Sheriff jahat nggak bisa mengelak. Dia pun akhirnya ditangkap. Brea selamat, begitu juga korban-korban lain termasuk Malia. Mereka semua berhasil diselamatkan. Waktu pun berlalu. Brea dan Carl sedang membicarakan artikel yang udah Brea buat. Carl yang membaca apa yang Brea tulis tercengang. Brea menulis semua kejadian nyata yang dia alami, disertai dengan kesaksian langsung dari para korban. Bahkan ada informasi semua orang-orang yang terlibat. Dari nama, nomor telepon, sampai rekening bank, semuanya ada. Di antara nama-nama yang terlibat, ada juga beberapa pejabat tinggi dan senator. Carl berjanji akan memuat tulisan Brea di halaman utama. Tapi dia memperingatkan Brea, jika artikel ini terbit, kemungkinan Brea akan diteror, dikejar, difitnah, bahkan mungkin hidupnya terancam. Apakah Brea siap dengan semua itu? Brea pun berkata, biarkan mereka datang. Lalu dia pergi meninggalkan Carl. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.